Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Silakan yang belum dibuka kitabnya, harap dibuka kitabnya dan dimaknai perlahan-lahan. Faslun utawi iki ku fasol. Wa kullu ma'iin utawi saban-saban perkara kang cuwel kharaja kang metu. Apa kullu ma'iin minasabilaini saking dalan loro. Najasun atau najisun iku najis ilal maniya kejaba mani. Wa ghuslu jami'il abwali utawi basuh sekabehane pira-pira uyah wal arwath lan pira-pira tai wajibun iku wajib ilal baula sobiyi kejaba uyoe bocah lanang cilik alladzi lam yakul kang durung mangan sapa sobi atau ama ing panganan fa innahu mongko setune baulu sobi yathuru iku bisa suci apa baulu sobi birosil ma'i kelawan nyirat akan banyu alaihi ing atase baulu sobi wala yu'falan ora den ma'fu an syai'in opo saking sewiji-wiji minan najasati kang tetep saking piro-piro najis illal yasiro kejaba kang sithik minadami saking geteh wal qaihi lan nanah wa malan hayawan lan nafsa kang ora ono geteh iku maujud lahu kedua maksa ilatun kang milik idza waqa'a nalikane tumiba apa mala nafsalahu fil ina'i ing dalam wadah wa matalan mati apa hayawan mau fi ing dalam ina fa innahu mongko sutune mala nafsa lahu sailatun mau la yunjisuhu iku ora najisake apa ma ing banyu wal hayawanu lan utawi hayawan kulluhu ya sekabane hayawan tahirun iku suci ilal kalba kejaba asu wal khinzira lan celeng wa ma tawallada lan hayawan tawallada kang metu apa ma minhuma sangking kalbu lan khinzir au min ahadihima atau sangking salah sawijine kalbu lan khinzir wal metatu ulan utawi batang
kulluha wal metatulan utawi batang kulluha ya sakabehane batang najasatun iku najis illa samaka kejaba iwak wal jaroda lan walang wal adamiya lan anak adam wa yugsalu lan den basuh al ina'u apa wadah min wulugil kalbi saking jilatane asu wal khinziri lan celeng sab'a marotin kelawan pitung ambalan ihdahunna kang utawi salah sawijine sab'a marah biturabi iku tetep kelawan lemah wa yugsalu lan den umbah min sairin najasati opo sekarine opo saking sekarine piro-piro najis marotan kelawan saambalan takti kang nekani opo marroh alaihi atas sairin najasa wasalasatu lan utawi telung ambalan afdhalu iku luwih utama wa idza takhallalat lan nalikane dadi cuka al khamratu opo arak binafsiha kelawan awak dhewe arak tahurat mongko suci opo khamrah wa in takhallalat dan lamun dadi cuka opo arak bit torhi syai'in kelawan nyemplung akan sewiji-wiji fiha ing dalam arak lam tathur mongko ora dadi suci opo arak. Silakan kalian tulis maknanya di dalam kitab kalian dan dihafalkan maknanya. Fasol ini menerangkan tentang macam-macam najis. Kita sebagai umat Islam harus mengetahui apa itu najis dan macam-macamnya najis itu apa saja, itu kita harus mengetahuinya. Karena nanti hubungannya dengan amalan ibadah kita ketika kita melakukan sholat sementara ada najis yang terbawa dalam anggota badan kita, itu otomatis sholatnya tidak sah. Lalu najis itu apa? Najis itu kalau secara bahasa itu najis secara bahasa yaitu sesuatu yang menjijikkan. Jadi as-syai'u al-mustaqdar,
sesuatu yang menjijikan itu adalah najis secara bahasa. Sedangkan najis menurut syara adalah kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi la lihurmatiha wala listiqdhariha wala li dhururiha fi badanin aw aqlin. Najis menurut syara atau istilah adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal serta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya, jijiknya, dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Itu kalau menurut keterangan yang ada di syarahnya kitab Takrib ini, yaitu kitab Fathul Qorib. Jadi yang dinamakan najis secara syara adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal serta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya, jijiknya, dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Bahasa mutlak ini mencangkup najis yang sedikit dan banyak. Berbeda lagi seumpama di dalam tingkah darurat. Di dalam tingkah darurat itu ya tidak masalah. Disumpama kalian mau sholat sementara pada waktu itu, di saat itu tidak ada tempat yang suci. Ya tidak apa-apa kalian sholat di sana. Tetapi nanti wajib mengulanginya kembali karena sholat yang kalian lakukan pada saat itu yaitu sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Wa kullu ma in kharaja minas sabilaini najasun. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan depan ataupun jalan belakang, itu hukumnya najis. Hal ini mencangkup benda yang biasa keluar, seperti kencing, kotoran, dan benda yang jarang keluar, seperti darah dan nanah. Itu hukumnya najis. Ilal maniyah, kecuali sperma, maka hukumnya sperma ini adalah hukumnya suci, tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh semua jenis air kencing dan kotoran, walaupun keduanya dari binatang yang halal dimakan dagingnya, itu wajib. Cara membasuh najis tersebut jika terlihat oleh mata
dan disebut dengan najis ainiyah. Kalau tidak terlihat dengan mata, itu namanya najis hukmiyah. Adapun ketika najis tersebut najis ainiyah bisa dilihat dengan mata, itu cara mensucikannya dengan menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifat-sifatnya, baik rasa, warna, atau baunya. Jika rasa najis masih ada atau warnanya masih ada, ya, jika rasa najis masih ada, maka ini berbahaya dalam arti belum dikatakan suci. Atau yang masih tersisa adalah warna atau bau yang sulit dihilangkan, maka tidak bermasalah. Jadi seumpama udah kita basuh sampai beberapa kali kok warnanya masih ada, ya, meskipun samar-samar, itu ya tidak apa-apa. Nah, adapun jika najis tersebut tidak terlihat oleh mata atau yang disebut dengan najis hukmiyah, maka cukup dengan mengalirnya air pada tempat yang terkena najis, walaupun hanya satu kali aliran. Illa bola sobia alladhi lam yadku ta'ama fa inna yahutuhuru birasul ma'i. Dan tidak semua jenis air kencing itu termasuk najis mutawasito, tetapi ada jenis air kencing yang mana air tersebut masuk najis mukhafafah atau najis ringan. Yaitu air kencingnya siapa? Yaitu air kencingnya anak laki-laki. Air kencingnya anak laki-laki, ya, yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa terkecuali ASI ibunya, maka airnya tersebut, air kencingnya tersebut itu ringan. Fa innahu yaturu birasul mai alaihi, maka sesungguhnya air kencing anak laki-laki tersebut sudah bisa suci dengan hanya memercikkan air padanya. Dalam memercikkan air pada air kencing anak laki-laki tersebut tidak diisyaratkan harus sampai mengalir. Tapi seumpama anak kecil tersebut wala yufa an syai'in minan najasati ilal yasira minadami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sailatu. Tidak ada najis yang dimaafkan atau yang dimaafkan kecuali darah
dan nanah yang sedikit. Maka keduanya ini adalah dimakfu, baik ada di pakaian dan di badan. Jadi seumpama kalian lagi sholat, sementara ada darah sedikit atau nanah sedikit di baju kalian atau di tempat sholat yang kalian gunakan, itu ya tidak apa-apa. Atau seumpama kalian luka diperban, setelah diperban masih ada darah yang merembes, itu ya tetap sholatnya sah, tidak apa-apa. Berbeda seumpama kalian sholat sementara di bajunya ada banyak darah, ya maka itu tidak dimakfu, dalam arti sholatnya ya tidak sah kalau pakai baju yang banyak darahnya. Adapun dikatakan banyak atau sedikit, ini adalah menurut uruf, ya, menurut uruf. Dan juga termasuk najis yang dimakfu mala nafsalahu sa'ilatun, yaitu hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat, semut. Itu kan hewan-hewan tersebut tidak mempunyai darah yang mengalir. Itu ya dimakfu ketika masuk ke dalam air, kemudian hewan tersebut mati. Tetapi seumpama di dalam sholat beda lagi. Jadi seumpama pas kalian selesai sholat, kok tiba-tiba di dalam saku kalian ada bangkai lalat mati. Ya sholatnya diulangi lagi. Ya. Atau ada semut mati, ya diulangi lagi sholatnya. Nah, berbeda seumpama hewan-hewan tersebut masuk ke dalam air. Jadi ketika hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir tersebut masuk ke dalam air, kemudian hewan tersebut mati, fa innahu la yunajjisuhu, maka hewan tersebut ya tidak dapat menajiskan air yang ada di dalam wadah tersebut. Itu seumpama kalau masuknya sendiri. Beda seumpama kalian masukin. Jadi seumpama ada gelas, kalian masukin lalat ke dalamnya sampai mati, itu tetap hukumnya najis. Karena apa? Karena ada unsur kesengajaan, berarti kalian sengaja memasukkan lalat tersebut ke dalam air tersebut, air gelas tersebut. Dan seumpama ada gelas ya atau minuman yang kemasukan lalat, itu seumpama kalian mau mengambilnya, itu usahakan terlebih dahulu lalatnya dicemplungkan semua sampai kelep semuanya. Lalu setelah itu langsung diangkat. Karena apa? Karena di antara dua sayap lalat tersebut, di antara dua sayap lalat tersebut, itu yang satu ada sumber penyakitnya dan yang satu ada obat penawarnya. Jadi ketika kalian tidak memasukkan semuanya, itu khawatir yang satunya itu adalah bagian penyakit. Makanya ini sebelum lalat tersebut diangkat, itu dicemplungkan terlebih dahulu, baru setelah kelap semuanya langsung diangkat dan dibuang. Dan airnya tersebut boleh untuk diminum. Karena apa? Karena
sudah ada penawarnya ya, biar tidak menjadikan bibit penyakit. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal qalba wal khinzira wa matawallada minhuma aw min ahadihim. Semua binatang hukumnya suci kecuali anjing, babi, dan peranakan keduanya atau salah satunya hasil perkawinan dengan binatang yang suci. Nah, jadi seumpama ada kambing kawin silang dengan anjing. Nah, meskipun keluar kambing ya tetap hukumnya najis. Karena salah satunya berasal dari binatang yang haram. Wal maitatu kulluha najasatun illa samaka wal jaroda wal adami. Bangkai semuanya hukumnya adalah najis, terkecuali ada 3 bangkai yang suci. 1 bangkai ikan, belalang, dan manusia. Jadi 3 ini hukumnya suci. Di seumpama ada walang, ya meskipun sudah mati, ya kalian boleh memakannya. Ada ikan sudah mati, ya kalian boleh memakannya. Wa yugsalul al-ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a maratin idahun biturab. Wadah yang terkena air liur anjing atau babi maka harus dibasuh 7 kali dengan menggunakan air suci mensucikan. Yang mana salah satu basuhan air tersebut harus dicampur dengan tanah yang merata ke seluruh tempat yang terkena najis. Bagaimana kalau tanah tersebut diganti dengan sabun? Ya tidak boleh. Karena di sana termasuk hikmahnya kenapa harus dengan tanah? Karena di dalam anjing dan babi tersebut di sana ada suatu kuman atau bakteri yang mana bakteri tersebut tidak mati terkecuali kena dengan tanah. Dan jika barang yang terkena najis tersebut dibasuh dengan air yang mengalir, yang mana air tersebut keruh, ya maka cukup mengalirnya air tersebut 7 kali tanpa harus dicampur dengan tanah. Nah, adapun ketika benda najis anjing tersebut belum hilang kecuali dengan 6 basuhan misalnya, maka seluruh basuhan dianggap 1 kali basuhan. Jadi seumpama 5 kali basuhan baru hilang, ya berarti baru satu kali. Dan kiaskan yang lainnya. Wa yugsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdol. Dan cukup dibasuh untuk berbagai najis yang selain anjing dan babi, maksudnya selain najis mugolado, itu cukup sekali basuhan. Nah, adapun seumpama 3 kali basuhan itu adalah lebih utama. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Ketika arak telah menjadi cuka atau khamr ya atau yang lainnya, ketika arak telah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campuran yang lainnya, maka arak tersebut itu hukumnya suci. Tetapi sebaliknya, ketika adanya arak tersebut menjadi cuka dengan mencampurkan sesuatu, ya, seumpama dimasukkan kerikil atau yang lainnya, maka arak tersebut meskipun sudah menjadi cuka tetap hukumnya najis dan tidak boleh dikonsumsi karena ada
campuran dalam proses pembuatannya. Berbeda lagi seumpama arak tersebut menjadi cuka murni tanpa ada campuran apapun, maka itu hukumnya suci. Inilah diantara penjelasan dari fasol ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti ya, kalian maknani, pahami, dan seumpama ada yang mau ditanyakan, ya, boleh langsung di WA saja atau nanti ketika Google Meet ya. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.